Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar yang kemarin, yaitu tentang ilmu ma'rifat. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ma'rifat adalah orang yang harus mengenal 4 perkara. 1. Mengenal dirinya. 2. Mengenal Tuhannya. 3. Mengenal dunia. Dan yang keempat, mengenal akhirat. Yang pertama, mengenal dirinya, maksudnya merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah, hamba yang lemah dan merasa membutuhkan Allah. Dengan sepenuh hati membutuhkan Allah. Yang kedua, arti mengenal Tuhannya atau mengenal Allah ialah mengetahui dengan sebenar-benarnya dan yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, yang agung dan yang kuasa atas segala semuanya. Selanjutnya, ia merasa bahwa dunia ini hanyalah padang pengembaraan menuju tempat kembali, yakni ke alam akhirat. Dan ia jauh dari nafsu binatang. Sebagai seorang muslim, kita harus mengenal Allah, tetapi perasaan itu tidak akan pernah ada jika ia tidak mengenal dirinya. Oleh sebab itu, hendaknya mencari petunjuk guna sampai ke tujuan dengan membaca kitab Mahabbah Syarah Ajaibul Qalbi, kitab Tafakkur, dan Ihya Ulumuddin. Dengan kitab-kitab tersebut akan dijumpai petunjuk-petunjuk tentang keadaan diri, keagungan Allah, dan setiap orang akan dapat mengoreksi dirinya. Sedang untuk mengenal dunia dan akhirat dapat dilihat di kitab Muzammil atau celaan dunia. Zikrul maut artinya ingat akan maut atau kematian. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab-kitab tersebut diterangkan dengan jelas perbedaan antara dunia dan akhirat. Bila seseorang telah mengenal diri dan Tuhannya, dunia dan akhirat, tentu akan timbul kecintaan terhadap Allah sebagai hasil makrifat kepadanya. Dengan mengenal akhirat akan menimbulkan rasa rindu terhadap akhirat. Dengan mengenal dunia, seseorang tidak akan tertarik olehnya. Kemudian bagi mereka yang berkepenting, yang terpenting adalah segala yang dapat mengantarkan mereka kepada keridhaan dan rahmat Allah, serta segala yang bermanfaat untuk hidup di akhirat. Bila yang demikian
dipatri di hatinya, ditancapkan di hatinya, tentu niatnya dalam segala urusan akan menjadi baik. Niat untuk menempuh jalan akhirat, maka niatnya syah dan terjauh dari berbuat kesalahan. Karena yang merusak hatinya adalah ghurur yang tumbuh dari kecenderungan terhadap dunia, kemegahan dan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu adalah cara-cara menempuh jalan menuju keridhaan Allah yang dapat mendekatkan seseorang kepadanya. Serta segala yang menjauhkan seseorang kepadanya. Di samping itu, mengetahui pula halangan-halangan, tingkat-tingkatan dan bahaya dalam perjalanan tersebut, yang semuanya itu banyak dibahas dalam kitab ini, yakni kitab Minhajul Abidin. Selanjutnya perlu kita ketahui pula mengenai ibadah lahir, misalnya sholat, puasa, dan sebagainya. Semua itu berhubungan dengan ibadah batin yang akan memperbaiki atau merusak ibadah lahir. Misalnya ikhlas menjadikan ibadah lahir itu baik, sedangkan riya merusak ibadah lahir. Juga ujub, zikrul minnah, dan sebagainya. Masing-masing akan diterangkan dalam bab-bab tersendiri. Barang siapa tidak mengetahui batin dan pengaruhnya terhadap ibadah lahir serta cara-cara menjauhinya, akan sedikit sekali di antaranya yang selamat, dan mereka akan kehilangan pahala ibadah lahir dan batin. Mereka hanya akan mendapat kecelakaan dan kesulitan. Dan yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang bodoh, sebab beramal tanpa ilmu akan banyak merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu diberikan kepada orang-orang yang beruntung, bukan kepada orang yang celaka. Maksud hadis tersebut adalah menjelaskan salah satu kecelakaan yang dialami orang-orang yang beramal tanpa ilmu, yaitu tidak belajar ilmu sehingga merasa payah dan lelah dalam menjalankan ibadah yang telah rusak, dan hasilnya hanyalah kepayahan belaka. Semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu dan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Oleh sebab itu, para ulama, orang soleh, lagi zuhud, dan orang yang mengamalkan ilmunya sangat besar perhatiannya terhadap ilmu. Sebab ilmu adalah
inti dari ibadah dan pangkal taat kepada Allahu Rabbul Alamin. Orang-orang yang berpengetahuan dan para ahli yang mendapat petunjuk juga menaruh perhatian besar terhadap ilmu. Jika semuanya telah diketahui bahwa taat tidak akan tercapai tanpa ilmu, maka sebelum beribadah hendaklah mendahulukan ilmu. Sebab kedua, mewajibkan mendahulukan ilmu karena ilmu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Tanda bahwa ilmu dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah adalah orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pasti takut dengan benar-benar takut terhadapnya. Tidak dapat mengagungkan Allah dan menghormatinya. Hanya dengan ilmu seseorang bisa mengenal dan mengagungkan dalam arti yang sebenarnya. Jadi ilmu yang diberkati Allah akan membuahkan ketaatan dan mampu mencegah perbuatan maksiat. Juga tidak ada lagi yang dituju dalam beribadah selain menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh sebab itu, bagi yang menginginkan kehidupan akhirat akan mendahulukan menuntut ilmu sebelum mengerjakan urusan lainnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, karena sesungguhnya Allah Maha Memberi dan Maha Pemurah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, dan ilmu yang diwajibkan itu adalah satu di antaranya ilmu ma'rifat, yakni ilmu untuk mengenal Allah. Yang kedua, ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang berhubungan dengan ibadah batin seperti ikhlas, tawakal, dan sebagainya. Ilmu syara', yaitu masalah halal dan haram yang merupakan rubbu ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Ilmu wajib diketahui menurut Ibnu Qayyim ada beberapa macam. Yang pertama, rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari kiamat. Orang yang tidak beriman kepada 5 hal tersebut bukanlah orang yang beriman dan bukan termasuk orang mukmin. Allah berfirman, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu
demikianlah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan firman Allah juga, barang siapa yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. Berarti beriman kepada 5 hal tersebut adalah dasar untuk mengenal dan mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui malaikat-malaikat Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ilmu mengenal hukum Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim. Misalnya cara berwudu, sholat, berpuasa, dan menunaikan haji, mengeluarkan zakat beserta masalah-masalahnya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian ilmu yang ketiga, yaitu ilmu haram yang 5 yang telah disepakati para rasul, syariat dan kitab-kitab Allah. Allah berfirman, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji bagi yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Selain 5 perkara di atas, ada juga yang haram hukumnya, tetapi pada saat tertentu dihalalkan. Misalkan darah, bangkai, dan daging babi adalah haram, tetapi jika terpaksa dalam keadaan tidak ada makanan yang halal, maka memakan ketiga makanan tersebut dihalalkan. Jadi makanan yang diharamkan tidak berarti diharamkan untuk selamanya, tetapi sudah barang tentu tidak termasuk halal yang diharamkan secara mutlak, seperti 5 perkara yang telah disusun tersebut. Sebab yang 5 perkara itu tidak dapat ditawar dengan alasan apapun. Kemudian yang keempat, ilmu tentang hukum pergaulan dan ilmu muamalah antar individu. Yang wajib dalam ilmu ini berbeda-beda menurut tingkah laku dan kedudukannya. Misalnya antara
pimpinan dengan rakyatnya, antara individu terhadap keluarganya. Karena kewajiban seseorang pimpinan terhadap rakyatnya tidak sama dengan kewajiban individu terhadap keluarganya. Karena kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya lebih berat dan pahalanya pun lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adilnya seorang pemimpin atau ayah meskipun hanya 1 jam, pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 60 tahun, karena tugasnya sangat berat. Juga kewajiban pedagang berbeda dengan kewajiban petani. Pedagang hendaknya mempelajari ilmu dagang dari segi hukum agama. Misalnya pedagang kain sarung, ia harus memberitahukan cacatnya kepada calon pembeli jika memang ada cacatnya. Contohnya begini, harga sebuah sarung sekian rupiah, lebih murah dari harga umum, sekalipun jenis dan kualitasnya sama. Hal itu disebabkan karena terdapat cacat dan semacamnya. Ada orang yang beranggapan jika terlalu jujur dalam berniaga, maka dagangannya tidak akan laku. Padahal justru sebaliknya, konsumen akan menyerbu dagangan itu karena kejujurannya. Sebab modal terpenting dalam berniaga adalah kejujuran. Seorang petani mempunyai kewajiban pula, misalnya adil dalam mengairi sawahnya, seperti yang tercantum dalam peraturan Ziro'ah, Muzaro'ah, dan Musaqoh. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada 3 peraturan tersebut. Soal i'tiqad, perbuatan, dan soal menjauhi larangan, itulah yang harus digali ilmunya. Dalam soal i'tiqad, yang wajib adalah harus sesuai dengan hak, dan tidak dibenarkan i'tiqad hanya dengan bertaklid. Sedang yang wajib dalam soal perbuatan adalah mengetahui perbuatan-perbuatan yang wajib atas dirinya, dan kewajiban dalam menjauhi larangan adalah mengetahui ilmu tentang segala sesuatu yang harus ditinggalkan menurut hukum syara. Pendapat para ulama mengenai ilmu yang wajib itu berbeda-beda, tetapi yang paling mendekati adalah ulama yang mengatakan bahwa kita harus mengetahui inti dari agama Islam, yaitu mengenai ketuhanan, kenabian, dan mengenai mahsyar. Adapun batasan wajib bagi ketiga ilmu tersebut yang fardu ain dari ilmu tauhid adalah agar mengetahui inti dari agama Islam, yaitu mengenai ketuhanan,
kenabian dan mengenai mahsyar. Mengenai ketuhanan, maksudnya kita harus mengetahui bahwa kita mempunyai Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha berkehendak, maha hidup, maha berfirman, maha mendengar, maha esa, dan maha melihat, serta segala sifat sempurna yang ada padanya, maha suci dari sifat kekurangan seperti dari tidak ada, dari segala yang menunjukkan kebaruan seperti dari tidak ada menjadi ada. Hal itu meskipun berjalan ribuan tahun tetap dikatakan baru. Allah bersifat qidam dan baqo. Qidam artinya dahulu tanpa akhir. Baqo artinya abadi, karena selain Allah pasti ada awal dan akhirnya. Qidam artinya dahulu tanpa ada yang mendahului. Baqo artinya akhir tanpa ada yang mengakhiri. Selain itu, kita harus mengetahui dan yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah yang selalu benar dalam menerangkan masalah akhirat, nikmat kubur, siksa, dan seterusnya. Kemudian wajib pula diketahui beberapa masalah yang diiktikadkan oleh golongan sunnah wal jamaah yang merupakan golongan terbesar pengikut Nabi, yang disebut as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Dalam ahli sunnah terdapat golongan ahli ilmu syariah, misalnya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, juga Imam Maliki. Dan antara mereka tidak saling mencela, karena mereka sadar bahwa masalah ijtihad dasarnya adalah dugaan kuat, dan jika Allah telah membuka pintu ijtihad atas lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat dicelanya, tidak dapat dielaknya. Akan terjadi beda pendapat di antara para mujahidin, namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak akan membahayakan untuk menghilangkan kekhawatiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa salah dalam berijtihad, baginya satu pahala, dan pahala bagi yang benar dalam berijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada para sahabatnya agar melakukan ijtihad.
engkau menjadi gubernur di negeri Yaman dan jauh dariku, maka berijtihadlah jika tidak menemukan nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah kata-kata Rasulullah ketika memerintahkan agar berijtihad kepada Mu'adz bin Jabal. Dengan dibolehkannya melakukan ijtihad, lahirlah bermacam-macam mazhab. Ada mazhab Mu'adz bin Jabal, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Abbas, mazhab Abdullah bin Amir bin As, dan lain-lain dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka berlainan pendapat, tetapi mereka tidak saling mencela. Itulah sebabnya umat Islam pada zaman itu sangat kompak dan harmonis. Masalah mazhab dan ikhtilaf selesai sejak abad pertama. Sebaik-baik generasi, dan masalah itu telah diteladani oleh Rasulullah SAW agar umat Islam di akhir zaman tidak lagi memperdebatkan masalah itu. Imbauan pengarang kitab yakni Imam Ghazali, janganlah kita mencela orang yang berbeda madhab dengan kita. Janganlah kita mencela orang yang berbeda madhab dengan kita, sebagaimana keadaan para sahabat dan tabi'in. Mereka senantiasa memberikan fatwa yang berbeda-beda, namun demikian mereka tidak saling mencela, masing-masing memegang hasil ijtihadnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengimbau, janganlah kita saling mencela. Dengan izin Allah, hanya kepada Allah lah kita mengharapkan petunjuk, taufik, dan kemudahan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai situ dulu. Insyaallah kita akan dipertemukan di season berikutnya. Bagi kita, orang-orang yang menjalankan ibadah, bertobat adalah wajib. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.